takaran bumbunya segimana. Jadi ya gue paham lah secara kasarnya. Ada satu momen dia lagi ke kamar mandi, lagi pup, baru masuk kan, tiba-tiba ada yang beli. Nah gue bingung kan, gue manggil dia, weh ada yang beli nih, gue bilang gitu. Terus kata dia teriak dalam kamar mandi, udah lu layanin aja katanya gitu. Ya udah kan, mau gak mau gue layanin. Gue layanin. Itu pertama kalinya gue ngelayanin orang masak nasgor, dan gue masih gemeter, tahu kan beratnya pancinya segimana, harus gue angkat. Wah ya udah, gue masak. Gue sediain karena waktu itu pembelinya tuh makan di tempat, jadi gue sediain di piring. Akhirnya dia makan. Tapi ada satu kebiasaan gue yang mungkin tanpa gue sadarin ya, gue selalu nanya setelah mereka makan, gimana gitu, kalau bahasa kita mah, bro makanannya gimana bro, enak apa enggak gitu. Gue nanya kayak gitu, terus jawaban dia, enak kok, enak katanya gitu. Wah alhamdulillah dong, masakan gue tidak, maksudnya enggak seburuk itu ya, makanan gue cukup bagus lah untuk dijual gitu. Tapi setelah itu gue nanya-nanya lagi ke dia, masak yang benar dan baik tuh gimana. Tolong kameranya masih mirror. Oh iya kan, sekejap. Nah gini kali ya. Nah setelah itu gue sharing ke si tukang nasgornya, dan akhirnya dikasih tahu tutorial yang baik dan benar, caranya gimana, dan gue udah paham. Setelah beberapa bulan kemudian dia mulai males tuh, dia datengin gerobak sore-sore udah buka, main HP, ada orang beli, dim layanin dim. Waduh, emang tuh pala batu tukang nasgor, malah nyuruh gue jualan. Tapi gak apa-apa, itu buat pengalaman gue juga. Gue tuh di situ dapet penghasilan tuh emang per hari sih, nggak gede-gede banget, tapi menurut gue pada saat itu cukup gede gitu untuk bekal gue sekolah, terus untuk nabung gue bayar SPP gitu. Dan setelah itu mungkin sampai kelas 3 SMK gue di nasgor. Dan selain nasgor gue juga ada ada kerjaan lain gitu. Di samping tukang nasgor kan ada tukang buah ya. Sebenarnya buah tuh musiman, ada tukang buah. Nah si tukang buah ini tuh dagangannya tuh menurut gue kayak kurang laku gitu. Jadi gue bantuin dia untuk jualin itu mangga. Gue ambil beberapa kilo, gue bawa ke sekolah. Akhirnya gue jualin ke sekolah. Jadi sistemnya tuh kayak PO gitu, lu pesan baru gue ambil gitu ke tempatnya. Gue tawar-tawarin ke guru, ke teman-teman gue, ke murid-murid lain, bahkan ke capsek juga gue tawarin gitu. Dan alhamdulillah mereka pada minat gitu. Jadi setiap hari gue bawa sekitar 15 kilo gitu di motor. Motor Beat, gue bawa motor Beat, di bawahnya mangga 15 kilo. Wah gila. Akhirnya gue jualan mangga ke sekolah gitu kan. Tapi menurut gue itu pelajaran yang jadi pelajaran buat gue gitu, bahwa kerja keras itu perlu ketika lu hidup gitu. Ya begitulah kisah kita ya, dari SMK sampai SMK doang sih. Setelah gue lulus, Dimas gak ada yang peduli ceritamu, mending jawab lu masih di Rans apa nggak. Baca, baca, punya mata gak lu? Perasaan tadi nasgor kok sekarang udah ke mangga. Iya, jadi selama gue nasgor, gue juga ngerangkap ke mangga. Gue jualan mangga kayak reseller gitu loh. Ya lumayan lah, kayak setiap dari sekilo mangga lu ngambil 2.000 atau 3.000 itu udah lumayan banget.
Terus gue setiap ngambil ke sekolah tuh 15 kilo, 10 kilo gitu. Oh kebalik kayaknya. Oh kebalik gini guys. Nah. Masih di Rans. Cerita horor. Wah, cerita horor. Cerita horor dari gue ya. Kalau cerita horor sebenarnya gue gak banyak sih, karena gue gak kayak orang lain yang bisa ngeliat hal-hal mistis kayak gitu. Tapi ada satu kejadian. Gue lagi di rumah teman gue, namanya Teddy. Pasti sering gue IG storyin ya. Di rumah Teddy tuh lumayan gede rumahnya, kayak pinggirannya tuh di benteng ya, mungkin sekitar berapa sehektar mah gak nyampe sih, cuman gede banget. Terus kebanyakan di situ tuh kebon gitu, kayak kebon pisang, terus singkong, pohon rambutan dan lain sebagainya lah. Di situ juga bapaknya Teddy ternak kambing juga. Nah, mau minum dulu dah, aus bet gue. Nah setelah itu pada satu momen gue sama teman-teman sekelas ya, ngadain yang namanya bakar-bakar ayam, sosis dan lain sebagainya. Akhirnya gue bakar-bakar, kita beli ayam dan bumbu-bumbu, terus sosis dan lain sebagainya. Sekitar jam 8 kita mulai tuh bakar-bakar. Kita bakar-bakarnya udah selesai dan akhirnya kita makan. Setelah makan ya kita biasalah, warga laki-laki sama perempuan gitu, kalau gak gibah ngapain lagi sih, kalau ngumpul ya kita gibah, ngomongin ini itu dan lain sebagainya sampai dini hari itu, sekitar jam 2 lebih dini hari. Nah setelah itu ada sebagian orang yang udah rebahan, yang udah tidur, terus yang main HP. Jadi itu tuh kita kondisinya tidur di luar gitu, kayak camping. Nah setelah itu karena gue orangnya penasaran ya, jadi gue orangnya iseng terus penasaran juga gitu. Gue megang senter, gue berusaha kayak nyenterin ke pohon pisang, nyenterin ke pohon rambutan.